Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Angga Pribadi, Eskom Enkom. Saya lulusan dari S1 Teknik Informatika Universitas Brawijaya, S2 Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Saat ini saya mengajar di Prodi D4 Sistem Informasi Bisnis, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Video ini saya buat untuk menggambarkan kegiatan pengajaran yang saya lakukan selama di kelas. Pada video ini, saya akan membahas mata kuliah basis data. Kenapa mata kuliah basis data? Karena basis data adalah mata kuliah dasar yang sangat penting di bidang teknologi informasi. Mata kuliah ini diajarkan di tahun pertama. Mata kuliah ini mempelajari cara merancang basis data dan cara membangun serta mengelola. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa menguasai pengetahuan tentang cara merancang dan membuat basis data relasional yang benar, serta menguasai basis data dalam bahasa SQL untuk membangun dan mengelola basis data. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah basis data, ada beberapa hal, yaitu mengenai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Ada 2 kuis yang akan diberikan kepada mahasiswa, kuis pertama dan juga kuis kedua. Ada UTS dan juga ada UAS. UTS dan UAS memiliki komponen yang paling besar, yaitu sebesar 20%. Untuk kuis sebesar 10%, untuk keaktifan 10%, dan juga untuk tugas 20%. Adapun untuk setiap pertemuannya, di pertemuan pertama pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengantar konsep data informasi. Pertemuan kedua akan membahas mengenai konsep basis data relasional. Pertemuan ketiga membahas mengenai pemodelan, yaitu menggunakan ERD pada bagian 1. Pertemuan keempat membahas pemodelan di bagian kedua, ERD bagian 2. Pertemuan kelima kita akan mengadakan kuis pertama untuk menguji materi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Untuk di minggu ke-6 ada pokok bahasan pemetaan IRD ke model relasional. Dilanjutkan di pertemuan ke-7, yaitu pemetaan IRD ke model relasional di bagian kedua. Di pertemuan ke-8 kita akan membahas normalisasi basis data. Pertemuan ke-9 kita sudah masuk ke UTS atau ujian tengah semester. Materi yang diujikan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Berikutnya di minggu ke-10 kita akan membahas mengenai pengantar MySQL dan juga DDL, Data Definition Language. Di pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai DML MySQL atau Data Manipulation Language. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai query select. Di pertemuan 13 kita akan membahas query select dengan multiple table. Di pertemuan 14 kita akan mengadakan quiz 2 untuk menguji pengetahuan mahasiswa di minggu ke-10, 11, 12, dan juga 13. Di minggu ke-15 akan ada studi kasus. Ini akan membahas mengenai requirement identification dan juga IRD. Mahasiswa akan berlatih bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan juga menuangkannya ke dalam IRD. Di minggu ke-16 kita tetap membahas mengenai studi kasus. Kali ini akan membahas mengenai mapping ke database, bagaimana mahasiswa mengimplementasikan database ya, dari requirement yang sudah diidentifikasi di minggu sebelumnya diimplementasikan ke database. Dan di minggu ke-17 ini akan diadakan UAS atau ujian akhir semester, di mana ini akan mengukur pengetahuan mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Oke. Untuk bentuk perkuliahannya adalah tatap muka secara langsung di kelas dengan metode diskusi kelas dan kelompok, serta akan dilakukan demo contoh penggunaan basis data sehari-hari. Mahasiswa akan banyak berkecimpung atau banyak melakukan praktek ya untuk
untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan. Berikut ini akan saya tunjukkan video pengajaran di kelas sebagai gambaran bagaimana saya mengajarkan di dalam kelas. Silakan disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, kita sekarang masuk di pertemuan kedua untuk mata kuliah basis data, betul ya? Ini kelas SIP 1D. Oke, betul ya, 1D. Oke, di minggu ini kita akan membahas mengenai IRD, Entity Relationship Diagram. Ada yang tahu IRD itu apa? Belum ya, pastinya ya, belum tahu. Karena ini materi baru, kita kemarin udah masuk materi pengantar ya Mas Yan ya, pengantar. Kita sekarang masuk ke IRD. Oke, ini akan kita bahas di hari ini, yaitu pengantar tentang IRD, fungsi IRD, dan juga komponen-komponen dari IRD. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan IRD dalam merancang basis data? Yang pertama, merupakan model data tingkat tinggi yang populer untuk model data relasional. Ya, relasional artinya apa? Ada keterkaitan antar entitas, ya, antar entitasnya. Yang kedua, model ini dengan sejumlah variasinya seringkali digunakan dalam desain konseptual dari aplikasi database. Jadi konsep ya, konseptual artinya masih dalam bentuk rancangan, dalam bentuk model. Ya, jadi belum tabel-tabel seperti yang kita lihat di di desain database ya. Ini masih bentuknya model. Yang berikutnya adalah banyak kakas desain basis data yang melibatkan ER model di dalamnya. ER artinya apa? Entity Relationship ya. Jadi ada hubungan antar entitinya. Oke, fungsi ERD sendiri adalah model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Namanya model ya. Ada yang tahu ya, model itu apa sebenarnya model? Model itu apa? Model itu kan kalau kita bilang foto model itu ya, atau model iklan dan sebagainya, itu apa? Yang ditunjukkan di dalam, di depannya gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan produknya, ya kan ya. Ada produk yang akan di-launching, akan dipromosikan. Nah, ini sama seperti itu. Kita akan membuat modelnya. Ini yang akan kita buat. Modelnya seperti ini. Itu yang disebut model. Makanya dia model entity relationship gitu ya. Nah, dari kepanjangannya ya, Entity Relationship Diagram. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jadi kita menggunakan IRD ini untuk mengetahui struktur data yang akan kita buat nanti akan seperti apa. Nah, di sini ada beberapa komponen penting ya, atau simbol-simbol penting di IRD, yaitu yang kedua adalah weak entity, entity yang bergantung pada strong entity. Ya, dalam hal ini contohnya adalah orang tua. Kenapa bisa orang tua? Karena kalau di konteksnya siakat ya, di konteks siakat, di konteksnya akademik, orang tua itu akan mengikuti entity anak atau mahasiswa. Kalau mahasiswanya atau anaknya nggak kuliah di sini, ya data orang tua itu tidak ada. Seperti itu. Jadi dia tergantung pada strong entity. Gitu ya. Berikutnya adalah entitas kuat. Ini contohnya ya penulisannya. Nah, di sini ada entity, ada atribut-atributnya. Entity-nya adalah pegawai, punya NIP, punya nama. Setelah itu dia punya relasi ya, relasi dengan entity tanggungan yang memiliki tanggungan, nama, status. Nah, di sini tanggungan, kenapa tanggungan ini entity lemah? Karena kalau nggak ada karyawan, nggak ada tanggungan sama sekali, gitu ya. Tanggungan kan kayak hutang gitu ya, misalkan hutang. Atau kalau di sini dalam kasus ini adalah anak ya, punya istri gitu ya, punya anak, punya istri, bisa banyak nggak kira-kira? Memberikan atribut itu tanpa memberikan atribut yang sesuai gitu ya. Oke, atribut itu apa? Atribut adalah setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut.
Nah, ketika kita membuat atribut, kita udah tahu. Dengan melihat atributnya aja, kita tahu itu entitas apa. Nah, misalkan kita bilang ada NIM, ada tanggal lahir, ada nama, ada alamat asal gitu. Itu entitas apa? Mahasiswa gitu ya, kita udah tahu. Ada nomor plat itu ya, nomor plat, nomor kendaraan, terus ada nomor rangka gitu ya. Itu apa? Oke, berikutnya adalah atribut simple. Nah, atribut simpelnya yang mana? Nama, harga, kualitas itu adalah atribut simple. Dia punya nilai tunggal gitu ya. Nah, ini multi value. Ada pendidikan tinggi. Dia simbolnya adalah lingkar oval ya, ada oval double ya. Multi value. Ini composite. Nama itu bisa jadi composite karena dia bisa dipecah lagi ya. Ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Biasanya kalau kalian daftar di website online, website daftar akun baru biasanya mengisikan ini, nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Oke, berikutnya adalah atribut derivatif yang diturunkan dari atribut lain, yaitu dari umur ya, tanggal lahir, kita bisa dapat data umur. Oke, ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk membuat IRD. Ada entity, ada relationship, ada atribut, ada weak entity, identifying relationship, atribut key, ada atribut multi-value, ada atribut composite, dan juga ada atribut derivatif. Ini penggunaannya, jadi ketika kita mau menunjukkan ya, atribut ini, atribut apa, kita harus menggunakan simbol-simbol yang sesuai. Oke, berikutnya adalah derajat relationship. Ada unary derajat 1 adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Jadi di sini ada manusia menikah dengan manusia. Ada nggak manusia menikah selain dengan manusia? Kalau dulu nggak relevan ya, tapi sekarang ada kayaknya ya. Ada menikah dengan apa? Dengan gulingnya gitu ya. Ada berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Manusia menikah dengan gulingnya, menikah dengan karakter favoritnya gitu ya, dan sebagainya. Tapi secara normalnya manusia menikah dengan manusia. Makanya di sini derajat 1 karena dia berhubungan dengan entitas itu sendiri gitu ya. Nah, keterangannya manusia menikah dengan manusia, relationship menikah hanya menghubungkan entiti manusia. Baik. Yang kedua adalah binary atau derajat 2. Salah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. Jadi ini yang normalnya, yang banyak dipakai ya. Entiti pegawai memiliki entiti kendaraan. Pegawai memiliki kendaraan. Pegawai memiliki kendaraan, sebuah relationship menghubungkan entiti pegawai dengan entiti kendaraan. Oke, yang ketiga adalah ternary, ada derajat 3. Satu buah relationship itu menghubungkan tiga entity, gitu ya, 3 entity. Pegawai bekerja dengan proyek, itu ada kota juga ya. Pegawai bekerja di kota tertentu, proyeknya ada di kota tertentu gitu ya. Oke. Setelah itu ada namanya kardinalitas. Ya, kardinalitas. Nah, dia menghubungkan antara satu entity ke entity yang lainnya. Yang pertama adalah one to one, di mana setiap entity memiliki hubungan satu-satu. Gitu ya. Contohnya adalah dosen mengepalai jurusan. Nah, kita akan coba cek apakah dosen bisa mengepalai beberapa jurusan. Nggak bisa gitu ya. Biasanya ini sebenarnya terkait dengan aturan yang ada. Misalkan kalau di sini, aturan di sini, misalkan kita bilang di polinema. Nah, kalau di polinema ini akan menjadi relasi yang sesuai. Karena di polinema ketua jurusan ya satu dosen itu hanya bisa menjabat di satu jurusan sebagai ketua jurusan. Misalkan saya menjabat di JTI terus menjabat lagi ke sipil. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena makanya RD-nya atau hubungannya adalah one to one. Satu jurusan boleh nggak dikepalai oleh dua dosen? Nggak boleh. Secara aturan polinema nggak boleh. Karena apa? Ya satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Kayak Indonesia boleh nggak presidennya 2? Nggak boleh gitu ya. Makanya ini akan berlaku one to one. Oke.
Berikutnya adalah one to many, hubungan satu ke banyak. Contoh seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Kalau ini dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah. Makanya di sini adalah one to many. Tapi di aturan ini satu mata kuliah tidak boleh diajar oleh banyak dosen. Ya. Makanya di sini one to many. Berikutnya adalah many to many, hubungan banyak ke banyak. Di sini ada mahasiswa mengambil kuliah, di sini ada many to many. Mahasiswa boleh nggak mengambil banyak mata kuliah? Boleh. Kuliah atau kelas ini ya, atau mata kuliah, boleh nggak diambil banyak mahasiswa? Boleh. Nah, dia adalah many to many. Jadi aturan-aturan ini kita buat di awal untuk memastikan ya, atau memastikan sistem kita yang kita buat itu memenuhi aturan ini. Jadi ketika kita membuat IRD, kita harus memperhatikan juga hubungan-hubungan seperti ini. Nah, berikutnya adalah participation constraint dependency. Ya. Ini menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas bergantung penuh tidak dengan entitas relasinya ya. Jadi ada constraint atau ada syarat ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang ada dua jenis di sini, ada partisipasi total, ada partisipasi parsial. Ya, kalau total dia harus terisi semuanya. Kalau total, kalau parsial entitasnya itu tidak harus terisi. Datanya tidak harus terisi. Nah, kita harus menentukan datanya ini harus terisi apa enggak. Kita harus gambarkan di sini. Kita akan coba bahas. Oke, ini ada beberapa langkah-langkah yang kita gunakan ya untuk membuat IRD. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kita harus menentukan dulu entitas apa yang akan kita gunakan atau entitas apa yang akan terlibat di sistem yang akan kita bangun. Jadi kita harus petakan itu ya. Oh, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas, ada nilai. Nah, apapun itu ya kita akan buat entitasnya. Kita tentukan entitasnya apa. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Dari masing-masing ini, atribut key-nya apa? Apa yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lain? Nah, kita ada atribut key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Setelah itu, kita akan menentukan setiap entitas ini dihubungkannya dengan cara seperti apa. Gitu ya, di cara misalkan mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya apa, dosen dengan mata kuliah hubungannya apa, mahasiswa dengan dosen hubungannya apa, semuanya akan dibuatkan relasinya. Yang keempat, menentukan derajat dan atau kardinalitas relasi untuk himpunan untuk setiap himpunan relasi. Ketika relasinya sudah dibuat, ya kita akan tentukan derajatnya dan juga kardinalitasnya, one to many, many to many, one to one dan sebagainya. Itu yang akan kita tentukan berikutnya. Yang kelima, yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Setelah itu kita mulai tambahkan, oh mahasiswa itu butuh apa lagi nih untuk atributnya? Oh butuh NIM, nama, alamat dan sebagainya. Nah itu yang ditambahkan. Oke, sebelum kita masuk ke refreshing ya, ada yang mau bertanya dulu? Oke, mungkin Mas Rifki, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Jadi bagaimana konsep ERD dalam proses pengembangan perangkat lunak? Secara detailnya itu di bagian mana sih Pak? Pengembangan ERD-nya itu di pengembangan perangkat lunak itu seperti apa? Oke, seperti baik. itu. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus, Mas Rifki. Oke, jadi di proses mana sih ERD ini akan diterapkan ya di proses pengembangan perangkat lunak? Oke, ERD sendiri ini prosesnya di perancangan, karena di perancangan perangkat lunak itu ada beberapa metode ya atau beberapa cara, misalkan waterfall itu ya, waterfall, prototype dan sebagainya. Nah, ERD ini maksudnya di perancangan di mana di perancangan ini kita akan mendesain beberapa hal termasuk database-nya. Ketika kita membuat database, kita akan membuat ERD terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Kita akan tahu proses bisnis atau aturan-aturan yang berlaku sesuai kebutuhan itu dari ERD-nya. Kita tentukannya. Kita menentukan, oh ini hubungannya antara mahasiswa dengan mata kuliah itu seperti apa? Oh, dia one to one. Mahasiswa nggak hanya boleh ngambil satu mata kuliah, misal gitu ya. Atau mahasiswa di sistem perpustakaannya, mahasiswa hanya bisa pinjam satu buku aja misalkan setiap kali transaksi misalkan. Nah, itu akan ditentukan di sana. Di proses analisa kebutuhan ya. Kita akan menggali informasi. Nah, informasi itu kita akan rupakan menjadi model. Nah, dia akan menggali model membantu kita untuk mempermudah kita untuk membuat tabel-tabelnya. Kita akan kesulitan ketika kita langsung membuat tabelnya.
Bisa jadi ketika udah jadi tabelnya ternyata salah nih aturannya, ada aturannya nggak terakomodir. Nah, akhirnya bongkar lagi. Nah, secara biar aman kita bikin perencanaan ini. Kita gambar-gambar dulu. Kalau gambaran tinggal dihapus aja ya, dihapus ganti yang baru. Tapi kalau udah bikin tabel yang banyak, ternyata salah fundamentalnya, wah ini ngubah semuanya. Nah itu seperti itu Mas. Jadi dia proses analisa kebutuhan, setelah itu di perancangan ya. Dari analisa kebutuhan itu nyari kebutuhan ya. Kebutuhannya apa seperti apa, di perancangan kita buat IRD-nya. Setelah itu turun ke bikin apa namanya? Bikin tabel-tabelnya ya, bikin tabelnya, terus akhirnya bikin implementasinya seperti itu. Udah cukup, Mas? Cukup Pak, terima Oke, kasih. ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Adel, silakan. Sebenarnya Pak, fungsi utama dari pembuatan IRD ini itu apa sih Pak? Oke. Fungsi Fungsi utama utamanya. pembuatan IRD. Oke. Oke, untuk fungsi utamanya sendiri adalah untuk membuat pemodelan. Ya, membuat pemodelan di mana tadi model itu akan menggambarkan proses secara utuh ya dari aturan-aturan yang ada. Tadi kan kita udah belajar ya. Oh, ternyata eh, dengan bikin IRD itu kita bisa menentukan kebutuhan dari klien seperti apa. Misalkan nih, tadi di kasusnya dosen dengan dosen mengepalai jurusan gitu ya. Iya. Oh ternyata di Polinema itu tidak bisa one to many karena satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan. Tapi di kampus lain mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Satu dosen bisa mengepalai banyak jurusan. Mungkin bisa di swasta karena keterbatasan resource misalkan ya. Oh saya bisa nih di sistemnya satu dosen mengepalai jurusan. Nah makanya kita akan membuat sistemnya available atau bisa untuk mengakomodir kebutuhannya. Kita akan tahu di sana. Oh, dimudahkan. Ketika ini nggak dibuat dan kita berasumsi ya. Oh, ini satu orang satu aja nih. Nah, ketika udah jadi, Pak, ini Pak A, ini dia juga mengepalai di jurusan tertentu. Gimana? Oh, nggak bisa. Ini karena ini udah saya plot one to one atau one to one. Akhirnya apa? Nggak bisa diakomodir kebutuhannya. Gimana caranya? Bikin nama baru aja, Pak A2 misal gitu ya. Kan, jadi kan apa ya? Nggak sesuai kebutuhan ya, kebutuhan. Makanya dengan adanya ini, fungsi utamanya adalah meminimalisir perubahan ketika di proses implementasinya. Makanya di sini masuk di proses perancangan untuk memastikan kebutuhannya itu terakomodir di sini. Seperti itu, Mbak Adel. Udah cukup? Baik, terima kasih Pak. Sudah Ya, cukup. sama-sama. Saya akan coba merefresh ya apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan beberapa pertanyaan di Kahoot ini. Silakan dijawab dengan tepat ya. Nanti tertingginya akan ada dapat door prize itu ya, door prize. Oh ada pin juga di situ. Salah ini. Wah, kalau namanya nggak sesuai nanti nggak dapat door prize nanti. Oke, nanti yang posisi paling tinggi ya dapat satu door prize dari saya. Udah, ada semua? Ada yang belum? Oh, masih belum. Udah? Ada yang belum? Udah berapa ini? 21. 21 masihan. Ada yang belum? Kurang satu. Udah? Udah semua? Kurang siapa ya belum? Wah, ini. Udah? Sudah? Oke, kita start ya. Oke, silakan. Nah, silakan. Dijawab di ini ya, di laptop masing-masing. Gak ada suaranya ya? Ya, ini yang kedua. Udah? Oh, next. Oh belum di next. Maaf, maaf. Oke, oke. Oke. Wah, ini tinggi dia. Oke, next.
Masih inget ya? Nah, oke, kita lihat scoreboardnya. Wow, benar sih. Next. Nah, oke. Oh, dikit ya? Yang benar ya? 4 orang. Oke. Next. Wah, masih benar. Oke, next. True or false? Oh, double point. Ini double point. Ternyata salah. Wah, menjebak ini, menjebak. Hati-hati, hati-hati. Nah, double point. Nah. Nah, false juga. Derivatifnya apa? Derivatif ya, derivatif. Wah, siapa ini yang? Oh, Zen. Siapa Zen? Zen siapa Zen? Oke, oke, oke. Klaim reward, oh ada klaimnya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Seru ya? Seru. Nanti jangan lupa ya ditagih hadiahnya ya. Oke ya. Oke. Oke, baik. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah manfaat buat teman-teman, menambah ilmu buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan itu kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, bisa diakhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video singkat pengajaran yang saya lakukan di kelas di mata kuliah Basis Data. Semoga video tersebut bisa menggambarkan bagaimana saya keseharian di kelas. Demikian video singkat dari saya. Mudah-mudahan cuplikan pengajaran yang saya tampilkan bisa menggambarkan dedikasi saya dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semakin memotivasi saya menjadi lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.